Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya, semangatnya terus menggelora ya, sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana ya. Ini mungkin berguna bagi teman-teman sekalian yang sedang menghadapi uji kompetensi penyuluh KB atau PLKB dan teman-teman yang bersiap ya mengikuti seleksi P3K BKKBN. Tetapi sebelumnya, teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI ya. Dan silahkan subscribe teman-teman sekalian supaya kita lebih mudah ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Oke, terima kasih teman sekalian. Kita akan masuk di soal yang pertama. Baik, teman-teman sekalian, soal yang pertama adalah tentang peraturan pemerintah ya. Ini peraturan yang mengatur tentang sistem informasi keluarga atau peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan pelaporan ya. Baik, saya bacakan teman sekalian. Peraturan pemerintah atau PP yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga ya, teman sekalian ya. Sistem informasi keluarga adalah peraturan pemerintah atau PP nomor berapa. Ini sudah berulang-ulang ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Yang benar adalah PP nomor 87 tahun 2014 ya. Ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan, pembangunan dan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga ya. Baik, oke teman sekalian, kita akan lanjut di soal berikutnya. Ini masih tentang peraturan, tetapi kita sudah lebih detail lagi. Peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga ini, yang peraturan pemerintah atau PP tentang pengumpulan data dan informasi keluarga ya dilaksanakan melalui kegiatan salah satunya pelayanan KB. Ini yang benar adalah PP 87. Ini saya ulang ya teman-teman supaya teman-teman semakin kuat mengingatnya bahwa PP yang mengatur tentang pencatatan pelaporan dan informasi keluarga adalah PP nomor 87 tahun 2014. 87 tahun 2014. Ini saya ulang lagi ya, teman sekalian. Baik, teman sekalian. Nah, di dalam PP itu disebut sistem informasi keluarga ya, dan itu kita mengenalnya SIGA. Baik, teman sekalian ya, ini saya sudah saya bocorin. SIGA singkatan apa? Ini teman-teman kan sudah banyak mengetahui, mendengar, bahkan mempraktekkan ya tentang pencatatan pelaporan melalui SIGA ini. Lah, SIGA singkatan apa? Jika teman-teman sekalian kita akan cek satu persatu ya. Yang A adalah sistem informasi keluarga, yang B adalah sistem informasi gizi anak ya nggak ada ya. Kemudian sistem intervensi keluarga juga tidak ada di program Bangga Kencana. Sistem informasi gizi anak juga nggak ada. Sistem internasional keluarga apalagi ini. Jadi jawaban yang benar adalah sistem informasi keluarga. Ini disingkat SIGA. Ya, teman-teman sudah sering mempraktekkan itu. Pertanyaan berikutnya adalah, teman sekalian, di SIGA atau di pencatatan pelaporan itu ada tiga subsistem ya. Eh, jadi sekali lagi di pencatatan pelaporan program Bangga Kencana itu ada tiga subsistem ya. Di RR kita atau pencatatan pelaporan kita ada tiga subsistem. Nah, kalau kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya ini lima-limanya itu lima-limanya itu menuliskan pendataan keluarga dan pelayanan KB ini. A juga begitu, B juga ini pendataan keluarga pelayanan KB, C pendataan keluarga pelayanan KB. Jadi untuk subsistem pertama kedua ini pasti benar ya, pendataan keluarga dan pelayanan KB. Terus kita lihat ini, yang satunya ini subsistem ini benar nggak ada pengendalian EMP, tidak ada ya, tidak ada sistem di RR kita ya, pencatatan pelaporan kita nggak mengenal itu. Kemudian sistem pengendalian Poktan juga tidak ada, sistem pengendalian kader tidak ada di sistem pencatatan pelaporan, pengendalian akseptor juga nggak ada. Yang ada adalah pengendalian lapangan ya, atau biasa disingkat DALAP. Jadi jawaban yang benar adalah pendataan keluarga, pelayanan KB, dan pengendalian lapangan. Ini adalah tiga subsistem dalam pencatatan dan pelaporan program kita. Baik, teman sekalian, saya akan lanjut.
Teman sekalian, nah sekarang kita di subsistem pelayanan KB ini. Saya bacakan, pengelolaan data rutin pelayanan KB, sekali lagi ya teman sekalian, pengelolaan data rutin pelayanan KB ini, pelayanan KB. Meliputi apa saja ya. Jadi kita mengelola data rutin yang berkaitan dengan pelayanan KB itu apa saja yang kita kelola ya. Yang pertama adalah data potensi klasifikasi. Tidak mengenal teman sekalian ya. Data potensi klasifikasi kita nggak mengenal, data potensi tujuan pelayanan KB juga nggak ada, data status pelayanan KB nggak ada. Yang benar adalah ini, data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon. Ya, jadi ada tiga ini, potensi, hasil, dan mutasi alat obat kontrasepsi. Kita akan baca di sini, di modul teman sekalian. Pengelolaan data rutin pelayanan KB meliputi pencatatan dan pelaporan data potensi. Nah, satu potensi, kemudian kedua tempat, kedua hasil pelayanan, dan ketiga adalah mutasi alat dan obat kontrasepsi atau alokon. Oke, adapun sasarannya adalah tempat pelayanan KB dan akseptornya sendiri. Sekali lagi, teman sekalian, untuk pengelolaan data rutin pelayanan KB ada tiga, yaitu potensi, potensi tempat pelayanan ya, hasil pelayanan, dan mutasi alokon. Ini nantinya akan ada tiga formulir ya, teman sekalian ya. K0KB, R1KB, dan R2KB 2020. Lanjut, teman sekalian, sekarang tentang subsistem pengendalian lapangan. Subsistem yang menunjang penyediaan data dan informasi ya, bagi program Bangga Kencana yang berkaitan dengan data potensi ini, berkaitan dengan data potensi, proses dan hasil kegiatan pengendalian lapangan. Ini jelas disebut ya pengendalian lapangan. Berkaitan dengan data potensi, proses dan hasil kegiatan kita itu masuk di pengendalian lapangan. Maka jawaban yang benar adalah subsistem pengendalian lapangan, bukan pelayanan KB ya, karena ini kan data potensi ya, potensi semua sumber daya ya, dan prosesnya atau kegiatannya dan hasil. Jadi yang benar adalah subsistem pengendalian lapangan. Baik teman sekalian, saya akan kita akan singgung di bidan ya. Ini masih di pelayanan KB, subsistem pelayanan KB. Bidan yang melaksanakan praktek secara mandiri, mandiri perorangan dan mendapat distribusi alokon langsung dari perangkat daerah KB atau organisasi perangkat daerah KB atau dinas KB ya di kabupaten kota. Ini saya garis bawahi teman-teman. Jadi bidan yang mendapatkan distribusi alokon langsung ya, mendapatkan jatah atau bagian atau ya alokasi alokon. Alokon itu alat obat dan kontrasepsi ya, disingkat alokon. Ini yang mendapat distribusi alokon langsung dari distribusi alokon langsung dari perangkat daerah KB di kabupaten kota adalah ada opsinya adalah praktek dokter. Ini kan kita yang ditanya adalah bidan ya, jadi bukan dokter ini. Praktek mandiri bidan jejaring. Kalau praktek mandiri bidan jejaring ini dapat alokon dari vaskes yang menaungi ya, vaskes yang menaungi bidan praktek itu di jejaring itu ya. Jadi bukan dari PDKB. Kemudian praktek mandiri bidan, nah inilah jawaban yang benar adalah praktek mandiri bidan. Kalau Poskesdes, Polindes, ini BPJS juga tidak ditanyakan ya. Kita kan yang ditanya ini bidan yang mendapat distribusi alokon dari perangkat daerah KB, maka yang benar adalah ini, praktek mandiri bidan setara vaskes ya, bukan praktek mandiri bidan jejaring. Kalau jejaring itu dapatnya dari vaskes yang menaungi. Baik, teman sekalian, kita lihat nih, biar yakin ya. Praktek mandiri bidan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah praktek mandiri bidan jejaring. Ya, ini melaksanakan praktek secara mandiri perorangan dan merupakan jejaring dari sebuah vaskes atau satu vaskes. Dia mendapatkan distribusi alokon melalui vaskes yang menjadi induknya. Nah, sekarang yang ini yang kita bahas. Praktek mandiri bidan secara vaskes ini. Bidan melaksanakan praktek secara perorangan mandiri, namun belum bekerjasama dengan BPJS dan menjadi jaring. Praktek mandiri bidan jenis ini mendapat distribusi alokon langsung dari PDKB atau perangkat daerah keluarga berencana. OPDKB ya teman sekalian kalau di kabupaten kota. Atau dinas KB ya. Di berbagai kabupaten namanya berbeda-beda, jadi kita menyebutnya adalah PDKB. Baik,
teman sekalian, kita lanjut ya pelan-pelan ya di ini mendapat soal. Nah, ini tentang tenaga ya, tenaga di pelayanan KB ya. Tenaga yang didaftarkan pada K0 KB, teman sekalian. Tenaga yang didaftarkan pada K0 KB. K0 kan ini kan registrasi, Pak, Mbak, teman-teman sekalian ya. Kalau ada formulir judulnya K0, ini adalah apa data potensi atau data yang apa diregistrasi ya di awal tahun K0 menggunakan K0. Nah, jadi berbeda dengan kalau R ya. Ini kalau K0 adalah data registrasi di awal tahun. Nah, tenaga yang didaftarkan pada K0KB, formulir K0KB adalah, teman sekalian, seluruh tenaga yang ada ya ini tidak jelas siapanya ya. Tenaga kesehatan yang berada di Vaskes saja ya. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat, sementara mungkin tenaga kesehatan lain yang ini enggak ya. Tenaga yang melakukan pelayanan KB dan RR pada tempat pelayanan KB. Inilah teman-teman sekalian jawaban yang benar. Tenaga yang melakukan pelayanan KB ya berarti nakesnya dan RR pada tempat pelayanan KB. RR itu bisa nakes, bisa non nakes yang bertugas sebagai pencatatan pelaporan. RR itu singkatan dari reporting and recording ya teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut berikutnya. Hasil pelayanan KB yang tidak dicatat pada R2KB ya. Hasil pelayanan KB yang tidak dicatat pada R2KB. Oke, kita bahas ini. Tidak dicatat pada R2. Kalau R2 kan tentang mutasi alat obat kontrasepsi ini. Formulir R2KB adalah formulir tentang, di dalamnya adalah tentang uh, mutasi alokon atau perubahan jumlah alat kontrasepsi ya. Sebagai transaksi pengeluaran alokon, jadi sekali lagi teman sekalian ini saya hasil pelayanan tidak tercatat ya, tidak tercatat pada R2KB sebagai alat kontrasepsi yang keluar adalah apa. Jadi walaupun ada pelayanan tapi alat kontrasepsinya tetap. Yang pertama adalah peserta KB baru. Kalau ini pasti ya akan mengganggu atau merubah pengeluaran alat kontrasepsi. Yang B, peserta KB ganti cara. Ini juga akan dicatat yang akan masuk pada transaksi pengeluaran. Kemudian peserta KB ulangan, baik PIL, suntik itu kan ulangan nih. Ini juga akan dicatat di R2KB. Komplikasi berat, kegagalan pencabutan dan pemasangan, ini teman sekalian tidak ditanyakan ya. Ini kan tentang komplikasi, yang kita tanyakan adalah hasil pelayanan. Jadi yang jawaban yang benar adalah tubektomi dan vasektomi. Karena tubektomi dan vasektomi itu bukan alat dan obat kontrasepsi, tapi dia hanya sebuah metode ya, metode kontrasepsi ya. Metode hanya cara saja, tapi bukan obat atau alat. Jadi ini tidak merubah, tidak mengganggu, tidak dicatat sebagai alat kontrasepsi yang keluar di R2KB. Baik, teman sekalian, nah ini tentang R2KB ya. Pencatatan mutasi alat alat obat kontrasepsi ini, pencatatan mutasi alokon. Sekali lagi, alokon itu adalah singkatan dari alat obat kontrasepsi ya. Dilakukan pada formulir apa? Nah, kita tadi udah bahas nih. Kalau R1KB itu tentang kegiatan pelayanannya ya, yang terkait dengan data-data kegiatan dari akseptor. Kalau yang kedua lah ini teman-teman, mutasi alokon atau mutasi alat obat kontrasepsi itu ada pada R2 ya. Jawaban yang benar adalah R2KB. Jadi teman-teman sekalian, pencatat atau formulir pencatatan pelaporan pelayanan KB itu ada tiga, ada K0 KB 2020 20 ya. Ini tentang registrasi vaskes di awal tahun. Kemudian R1KB itu tentang kegiatan ya, kegiatan pelayanan, dan R2KB adalah tentang mutasi atau tentang ketersediaan alat kontrasepsi dan transaksi keluar masuknya itu ada di R2KB. Ya, jadi pencatatan mutasi alokon ada di R2KB. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan di Poktan. Dalam pencatatan pelaporan SIGA atau Sistem Informasi Keluarga yang disebut kelompok kegiatan, ya,
Ini ya disebut kelompok kegiatan, biasa disingkat POKTAN ya teman-teman. Kelompok kegiatan biasa disebut POKTAN. Nah, dalam POKTAN itu apa saja ya? Jadi kelompok apa yang disebut POKTAN ya? Jawabannya adalah tentang ini teman sekalian. Yang pertama adalah tentang Tribina BKB, BKR, PKL, kemudian ditambahkan ya dengan PIK remaja dan satunya lagi teman sekalian kalau Poktan itu ya jawaban yang benar ini UPPKA ya. Jadi BKB Bina Keluarga Balita, Bina BKR Bina Keluarga Remaja, kemudian Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIK Remaja ya, dan UPPKA. Ini sebenarnya yang benar nih BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKS. Tapi kan kita sudah di di pencatatan kita sudah tidak mengenal UPPKS. Yang kita kenal adalah UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor ya. Ini berarti jawaban yang benar adalah ini. Poktan ya. Yang disebut Poktan itu ada 5, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKA. Ini ya, bukan yang lain. Teman sekalian, ini mungkin akan meyakinkan kita ya. Ini saya ambilkan, kutipkan di modul ya. Pengendalian lapangan ya dalam pre-implementasi Nusika itu terdiri dari Poktan ya. Poktan terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPK. Ini dasarnya ya, saya menjawab tadi. Kemudian yang setara Poktan terdiri dari Kampung KB, Rumah Dataku, ya, Rumah Dataku, dan PPKS ini. Ini SDM, ya, SDM juga termasuk. Baik, teman sekalian, jelas sekarang ya, Poktan itu BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Ya. Baik, nah sekarang kegiatan yang setara Poktan ya, setara dengan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Kegiatan yang setara Poktan adalah, teman sekalian, ini yang setara dengan Poktan adalah ini, Kampung KB, Rumah Dataku, dan PPKS. Ini adalah kegiatan setara Poktan. Ya. Sekali lagi, kegiatan setara Poktan adalah Kampung KB, Rumah Dataku, dan PPKS. PPKS itu singkatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah, ini setara Poktan ya, bukan Poktan, tapi setara Poktan. Ini dasarnya teman-teman sekalian ya. Pengendalian lapangan setara Poktan dan setara Poktan terdiri dari setara Poktan terdiri dari Kampung KB, Rumah Dataku, dan PPKS. Ya, baik ya, teman-teman sekalian ya. Itu setara Poktan. Lanjut, teman sekalian, kita akan coba bedakan antara K0 R1 ya. Nah, kita ini pertanyaan gini. Formulir yang digunakan untuk pendaftaran pengendalian lapangan, untuk registrasi ya. Formulir apa yang digunakan untuk pendaftaran atau registrasi dalam atau pengendalian lapangan. Jadi pendaftaran ya, kan kita mengenal ada K0 itu pendaftaran, R1 untuk kegiatan, dan ada R2 ya kalau di pelayanan KB itu adalah untuk mutasi alokon. Jadi jawaban yang benar adalah ini. K0. K0 apapun ya, K0 BKB, K0 KB, itu adalah dilakukan di awal tahun sebagai data potensi, data ketersediaan ya, berbagai sumber daya. Itu diregistrasikan ya atau dicatatkan oleh apa oleh eh, atasannya biasanya ya, atau bisa di entry sendiri K0-nya itu. Tapi ada kalau Vaskes ya yang mendaftarkan adalah dari OPDKB. Baik, teman sekalian, yang kedua ini. Formulir yang digunakan untuk pencatatan kegiatan ya, formulir yang digunakan untuk pencatatannya. Jadi kalau K0 kan tadi, kalau K0 ini untuk pendaftaran registrasi ya di awal tahun lah. Sekarang untuk pencatatan itu formulirnya apa ya? Ini ada K0 berarti untuk pendaftaran ya, K1 ini untuk K1 ini kartu kelihatannya ini hmm, kaitannya dan pelayanan KB ya di K1 saya lupa ini untuk mungkin kartu pelayanan kartu akseptor mungkin ya. Kemudian R0 nggak ada R0 ya. R1 lah, ini R1 teman sekalian, R1 adalah kegiatan. Jadi untuk pencatatan kegiatan jawaban yang benar adalah ini R1.
Ini yang kalau K4 ini yang kartu akseptor teman-teman ya. Jadi akseptor KB itu dapat kartu akseptor ya namanya K4. Kalau ini R1 adalah pencatatan hasil kegiatannya ya di pengendalian lapangan. Jadi sekali lagi kalau K0 itu registrasi, kalau R1 itu adalah untuk mencatat hasil kegiatan. Ini membedakan ya teman-teman. Jadi kalau menjumpai formulir seperti itu. Ini teman sekalian dasarnya ini teman sekalian ya nomor registrasi kelompok pada apa? Ini jawabannya bentar. Teman sekalian pencatatan kegiatannya ini R1 ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nih teman sekalian. Nomor register ya, nomor register pada kelompok kegiatan. Jadi ketika ada registrasi ya, kan ada di kolom bagian atas itu ada beberapa kolom ya, ada beberapa kotak ya apa? Untuk mengisi untuk mengisi biasanya di terakhir itu untuk mengisi ini kegiatan apa atau registrasinya nomor berapa itu. Ini teman sekalian ya nomor register ya pada kelompok kegiatan nomornya itu kan ada kode wilayah, kode kabupaten dan sebagainya itu di terakhir itu ada nomor registrasinya. Berapa digitnya teman sekalian? Saya akan sampaikan bahwa perjelas bahwa ada 3 digit ya, tiga kotak kecil ya untuk nomor registrasinya. Ini teman sekalian ini di kode ya ini contohnya adalah K0 BKB teman-teman sekalian itu ada kode provinsi 2 digit, kabupaten kota 2 digit, kode kecamatan 2 digit, kode Poktan BKB angka 1 ya. Kok ini kode Poktan BKB itu angka 1, kode Poktan ya. Yang kita tanyakan itu nomor register kelompok ini ada 3 digit. Oke ya, jadi jawaban yang benar teman sekalian nomor register kelompok pada Poktan Poktan ya baik BKB, BKR, BKL, eh, PIK remaja, UPPK itu ada 3 digit. Oke, baik, teman sekalian, kita akan lanjut berikutnya. Nah, sekarang masih tentang registrasi kelompok kegiatan BKB ini. Ini sekali lagi ya. Registrasi kelompok kegiatan BKB berarti K0 ini ya, registrasi kelompok di awal tahun itu. Ini kegiatan BKB. Jadi registrasi kelompok BKB berarti K0 ya, K0 itu. Nah, berarti kalau ini kegiatan BKB maka K0 BKB 2020 atau K0 BKB 20 ini formulirnya ya. Jadi kalau registrasi atau pendaftaran ke Poktan BKB itu K0 BKB 20. Baik, kemudian nah sekarang kita dicoba lagi nih, diuji lagi nih pemahaman kita. Registrasi pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL, berarti K0 ya, berarti belakangnya harus BKL. Jawaban yang benar adalah K0 BKL 20. Ini formulir yang digunakan. Nah, kita coba satu kali lagi nih teman sekalian. Register kegiatan bulanan. Lah ini kegiatan bulanan nih. Register kegiatan bulanan. Jadi bukan karena ini register kegiatan bulanan, hasil kegiatan kan berarti bulanan kan itu mencatat hasil kegiatan. Itu bukan yang jelas bukan K0. Jadi jawabannya adalah R1. Cuma ini R1-nya R1 apa? Karena ini adalah R1 Poktan BKB, maka jawaban yang benar adalah R1 BKB 20. Ini formulir yang digunakan. Nah, teman sekalian, kita akan ini lagi nih, menguatkan ingatan lagi nih. Register kegiatan bulanan Poktan UPPKA, register kegiatan bulanan berarti dia harus R1 ya, bukan K0. Karena ini register kegiatan bulanan atau hasil kegiatan bulanan. Register untuk kegiatan pada Poktan UPPKA berarti R1 UPPKA, belakangnya UPPKA. Jadi yang benar adalah ini. R1 UPPKA 20 adalah register kegiatan bulanan Poktan UPPKA. Ini jawaban yang benar ya, R1 UPPKA 20. Nah, teman sekalian, kita akan ke dalap ya. Berikut ini adalah jenis formulir yang digunakan pada sistem pengendalian lapangan atau dalap. Kecuali berarti yang bukan ya, berarti yang bukan teman sekalian nih. Jadi formulir yang digunakan di pengendalian lapangan apa saja, kemudian cari yang bukan. Kalau SDM ya ada kita
ada K0 STM juga ya. Kemudian ada Poktan. Ini adalah jenis formulir. Ini ada K0 PKB, K0 PKP ya. Kemudian K0 K0 R1 juga ada ini. Poktan tadi kita bahas. Kemudian setara Poktan juga dicatat ada formulirnya, sarana juga ada, yang tidak ada adalah keuangan. Jadi di sistem kita itu, di sistem dalap itu tidak membahas, melaporkan atau mencatat keuangan ya di dalam sistem pencatatan pelaporan kita. Teman-teman sekalian, sekarang kita lihat ya, ada berapa jenis formulir SIGA pengendalian lapangan ya? Formulir NuSIGA sekarang sudah SIGA bukan Nu lagi ya, karena sudah digunakan ya. Berapa jenis formulir SIGA pengendalian lapangan? Teman-teman nanti bisa lihat ya. Coba untuk pengendalian lapangan kan untuk BKB-nya saja ada berapa itu BKR, PKL ada berapa, PIK remaja ada berapa, kemudian untuk UPPK ada berapa ya, kemudian untuk tenaga untuk SDM-nya ada berapa, untuk sarannya berapa. Tapi kalau teman-teman hitung jumlahnya adalah 22 jenis. Jadi formulir pengendalian lapangan ada 22 jenis formulir ya. Banyak sekali ya teman-teman sekalian ya. Oke, mulai dari K0 BKB 20, R1 BKB 20, K0 BKR 20, R1 BKL 20, dan sebagainya ya. Poktan, setara Poktan juga di sana. Banyak teman sekalian, tapi karena yang mengerjakan tidak sendirian penyuluh, ya kan berbagi tugas nih, formulir ini dikerjakan siapa, formulir ini dikerjakan siapa, maka 22 jenis itu tidak banyak. Teman sekalian, kita lanjut di formulir dalap setara Poktan ya. Di bawah ini yang termasuk formulir dalap setara Poktan ya. Jadi formulir pengendalian lapangan yang setara Poktan. Setara Poktan kan tadi ada Kampung KB, kemudian Rumah Dataku, ada PPKS ya. Berarti ada K0. Nah, sekarang ini. K0 Rumah Dataku dan R1 Rumah Dataku, teman sekalian. Ini setara Poktan ya. Rumah Dataku, ini malah sama nih Rumah Dataku dan Rumah Dataku. Berarti ini bukan ya. K0 Kampung KB dan K0 PPKS. Ya, ini jawaban yang benar, teman sekalian ya. Kalau ini kan R1 PPKS dan R1 Kampung KB. Ini padahal formulir formulir registrasi ya. Jadi yang benar adalah ini. Oke ya, teman sekalian ya. Untuk formulir dalap setara Poktan, yang benar adalah ini. K0 Kampung KB dan K0 PPKS. Karena ada tiga nih, K0 Kampung KB, K0 Rumah Dataku, dan K0 PPKS. Kalau ini kalau coba teman-teman ini K0 dan R1 ya bukan ya. Kalau yang D R1 Rumah Dataku dan PPKS ini R-nya ya bukan formulir pengendaliannya, ini adalah kegiatannya. Jadi yang benar itu adalah K0 Kampung KB dan K0 PPKS. Jawaban paling tepat teman sekalian. Nah, di bawah ini yang bukan bukan dalap SDM ya, bukan K0 untuk pengendalian lapangan sumber daya manusia, yang bukan. Kalau K0 PKB, kalau PKB penyuluh KB itu termasuk ada formulirnya ya teman-teman ya, K0 PKB. Kalau B ini K0 PPLKB atau pengendali petugas lapangan KB atau pengawas petugas lapangan KB. Ini sekarang nggak ada teman sekalian, nggak ada lagi jabatan pengawas PLKB atau pengendali PLKB nggak ada. Jadi ini yang bukan ini yang nggak ada ya. Kalau POKB ada ini kelompok KB, PPKBD juga ada formulirnya, Sub PPKBD juga ada. Jadi yang tidak termasuk yang bukan ya, yang bukan termasuk adalah ini, yang bukan K0 PPLKB. Kayak hati-hati dengan soal ya teman-teman, kadang-kadang kita lupa melihat ini bukan ya. Sehingga seringkali kita bingung ya. Tapi kalau soalnya kita perhatikan dulu ini maksudnya apa? Oh ternyata yang bukan berarti kecuali ya. Kalau kecuali berarti K0 PPLKB karena K0 PPLKB itu sudah tidak ada karena sudah tidak ada pengawas PLKB, sudah tidak ada pengendali atau pengendali PLKB. Baik teman-teman sekalian, jenis formulir pengelolaan data rutin Yan KB ya, formulir Yan KB ini jenis formulir yang ada ya, formulir pengelolaan ya. Ini kan jenis formulir pengelolaan data rutin pelayanan KB.
pelayanan KB ya. Jadi apa saja ada tiga teman sekalian. Berarti KA0 KB, R1 KB, dan R2 KB ya. Berarti KA ya. KA0 KB, R1 KB, dan R2 KB. Di mana ini? Ini kelihatannya ada di A ini, KA0 KB, R1 KB, dan R2 KB. KA0 KB itu untuk registrasi di awal tahun atau data potensi, kemudian R1 KB itu untuk kegiatan ya, kegiatan pelayanan KB kepada akseptor, kemudian R2 KB itu tentang mutasi alokon, mutasi alat obat kontrasepsi. Ini R2 KB. Mutasi itu keluar masuk ya, alat catatan keluar masuk kontrasepsi itu R2 KB. Yang lain lewat ya. Itu sekalian. Baik. Nah, kita sekarang pada konsep teman sekalian ya, supaya kita lebih paham. Peserta KB yang sedang menggunakan salah satu alat metode kontrasepsi secara terus-menerus nih ya, sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan ya. Jadi dia menggunakan KB ya tanpa ada kehamilan, tanpa berhenti ya. Maka dia disebut peserta KB aktif ya. Kalau sudah diselingi kehamilan, walaupun pernah gunakan kontrasepsi, dia peserta KB baru. Jadi yang terus-menerus tanpa diselingi kehamilan ya, dia adalah peserta KB aktif. Nah, ini pertanyaan tentang masih konsep juga. Pus yang baru pertama kali menggunakan alat cara kontrasepsi ya. Pus yang baru pertama kali ya menggunakan alat atau cara kontrasepsi atau pus yang kembali menggunakan sudah pernah menggunakan kemudian drop out atau melepas kontrasepsi atau hamil ya kemudian apa akhirnya karena hamil dia melepas kontrasepsi dan kembali menggunakan disebut apa? Apakah peserta KB asuransi, peserta KB aktif? Kali ini bukan. Peserta KB pasif juga bukan. Peserta KB baru. Lah ini jawaban yang benar adalah peserta KB baru. Jadi baru pertama menggunakan yang namanya peserta KB baru atau sudah berhenti ya karena kehamilan terus kemudian dia menggunakan lagi ya dia disebut peserta KB baru ya. Baik ya, jelas ya teman-teman sekalian ya. Nanti bisa diulang-ulang nontonnya. Baik, di bawah ini yang termasuk ini kita vaskes ya. Di bawah ini yang termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Yang ini berarti di bawah ini adalah vaskes tingkat pertama. Tapi ada satu yang bukan ya. Kecuali ini kan kecuali ini. Eh, kecuali ya berarti ada yang bukan ya yang bukan adalah rumah sakit umum ya. Ini bukan vaskes tingkat pertama dia vaskes rujukan ya teman-teman sekalian ya kalau praktek dokter ya bisa menjadi FKTP rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara dia juga FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Kemudian puskesmas atau yang setara klinik Pratama. Jadi yang bukan adalah rumah sakit umum ya. Jadi bukan dia bukan tingkat pertama. Lanjut teman sekalian, oke lanjutnya mungkin di next video ya teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Eh, Terus semangat ya dan jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.